Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Injil Markus 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Dan tema firman kehidupan kita adalah Allah menginginkan kita mengampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman kehidupan kita hari ini adalah merupakan nasihat Yesus tentang doa. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang meyakini kuasa doa dalam kehidupan kita. Saya hanya mengingatkan soal apa yang telah kita pahami tentang berdoa. Yang menjadi pusat perhatian kita di dalam doa adalah tentang keyakinan dan kebimbangan di dalam kita berdoa. Yakobus memberi keterangan tentang kuasa doa dalam kehidupan kita. Yakobus mengatakan kuasa doa akan sangat besar bila penuh dengan keyakinan. Yakobus 5 ayat 16. Artinya doa membutuhkan keyakinan dari setiap orang yang berdoa. Tetapi keyakinan kita dalam berdoa sering terhambat dengan keraguan-raguan. Kita berdoa namun kita sendiri tidak yakin sepenuhnya dengan apa yang kita doakan. Hal yang kedua yang sering menghalangi doa-doa kita adalah kebencian. Karena sulitnya kita mengampuni orang lain yang sedang bermusuhan dengan kita. Membiarkan kebencian terpelihara dalam hidup kita akan membuat doa-doa kita menjadi tidak efektif. Jadi di dalam berdoa bukan hanya soal iman yang menghalangi doa-doa kita. Namun rasa benci dan ketidakmampuan kita untuk mengampuni sesama adalah juga faktor penghalang dalam doa-doa kita. Kekerasan hati membuat kita sulit mengampuni. Karena itu dalam berdoa kita juga harus memberi ruang bagi roh untuk memberikan hati kita kelemah lembutan. Dengan berdoa kita dapat mengimani bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan kita. Karena jawaban setiap doa kita adalah kehendak dari Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu meragukan kedahsyatan Allah untuk menjawab doa-doa kita. Karena Allah memang mampu melakukan segala sesuatu. Yang dianggap manusia itu tidak mungkin. Namun kuasanya berkuasa memberikan apapun yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nasihat Tuhan Yesus tentang doa, pada firman kehidupan hari ini, Ia berpesan, ampunilah dahulu sekiranya ada kebencianmu terhadap seseorang. Ingat, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah bersalah. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Itu bisa kita baca dalam Roma 3 ayat 10. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14 hingga 15, Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, keterpanggilan kita di dalam Yesus adalah kemampuan untuk bisa memberi ampun kepada orang lain.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengampuni. Karena pengampunan yang dilakukan oleh Yesus adalah menjadi pedoman bagi kita. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan hidup bagi kita. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan cacian. Bahkan orang-orang yang menyalibkannya pun dia ampuni. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Lukas 23 ayat 24. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita mengampuni ketika kita disakiti oleh orang lain? Memang manusiawi kita pasti sulit untuk memberi ampun kepada orang yang telah kita benci. Tetapi ingatlah, nasihat Yesus tentang doa-doa kita adalah memberi ruang bagi hati kita untuk mengampuni orang lain. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh memperoleh kehidupan yang baru, dan kami telah mendengarkan firman kehidupan. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun, menopang, dan memberkati kami dalam melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.